Oke, here is Oxford. Ini adalah Oxford. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers and subscribers everywhere you are. How are you today? Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tips atau apa saja yang mesti kita persiapkan sebelum practice English secara langsung. Sebagai English lovers, tentu sudah banyak sekali yang namanya materi ataupun hafalan yang udah kita dapat dari tempat kita belajar, dari kursusan maupun dari sekolah or university. Nah, setelah itu pasti keinginan kita agar apa yang udah kita hafal, udah kita pahami itu dapat kita praktekkan secara langsung terhadap teman kita, with our teachers maupun dengan foreigner. Dan di sini saya sarankan yang pertama teman-teman harus tetap belajar bahasa Inggris. Oke, kenapa di sini saya sarankan teman-teman untuk tetap harus belajar bahasa Inggris? Agar teman-teman tidak hanya sekedar menghafal kosakata itu, tapi teman-teman dapat memahami kosakata ini, bagaimana cara kita menggunakannya. Misalkan kosakata bentuk pertama, bentuk kedua maupun bentuk ketiga. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, sampai dia berubah menjadi verb ing. Itu bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, itu pentingnya kita harus belajar agar dapat memahami setiap materi, setiap kata kerja, setiap perubahan dari tiap kata kerja itu dapat kita pahami dengan baik. Oke, apa saja yang mesti kita pelajari ketika kita ingin lebih cepat ngomong atau praktek bahasa Inggris? Oke, di sini teman-teman harus belajar atau menguasai banyak yang namanya kosakata or vocabulary. Oke, jadi kata per kata harus teman-teman hafal supaya itu dapat menjadi modal agar nanti dapat ngomong dengan orang. Semakin banyaknya kosakata yang teman-teman pahami, maka semakin banyak pula peluang untuk teman-teman dapat atau berani untuk bisa ngomong bahasa Inggris secara langsung. Lalu yang berikutnya di sini teman-teman, saya sarankan untuk tidak sampai menghindar dari yang namanya belajar grammar. Grammar itu adalah tata bahasa. Jadi dia yang menata agar speaking kita itu menjadi lebih baik. Tidak hanya ngomong, tidak hanya speak off, tapi speak off-nya kita itu harus punya yang namanya kualitas. Kualitasnya ada di grammar itu. Misalkan di sini teman-teman hanya fokus speaking, hanya fokus ingin ngomong saja tanpa ingin tahu grammar. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kemarin saya telah pergi ke pantai. Dalam kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan bentuk lampau, kejadian yang telah lalu, bahwa dia itu pergi ke pantai itu kemarin. Kemudian teman-teman buat atau menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Inggris. I go to the beach yesterday. Saya telah pergi ke pantai kemarin. Seperti itu yang teman-teman artikan. Itu tanpa memahami grammar. Tapi ketika kalimat itu didengar secara langsung oleh orang yang paham bahasa Inggris, paham grammar, otomatis teman-teman akan dapat teguran. Kenapa? Oke, karena bentuk verb, bentuk kata kerja yang teman-teman gunakan untuk mengatakan hal yang telah lampau itu masih menggunakan bentuk verb one, masih menggunakan bentuk pertama. Nah, apa bentuk pertama yang saya maksud di sini adalah go. Go ini artinya adalah pergi. Go ini hanya digunakan untuk menyatakan bahwa kita itu perginya sekarang. Misalkan
sekarang ini saya pergi ke pantai. Saya boleh mengatakan I go to the beach now. I go to the beach now. Or you go to the beach now. Or we go to the beach now. Or they go to the beach now. Boleh saya mengatakan itu. Nah, tapi itu tadi I go to the beach yesterday. Jadi tidak boleh kita mengatakan I go to the beach yesterday. Kita harus mengatakan I went to the beach yesterday. I went to the beach yesterday. Saya telah pergi kemarin ke pantai. Nah, begitu teman-teman. Jadi mungkin terlihat simple, terlihat sepele ketika kita tidak ingin mengetahui grammar itu seperti apa. Tapi bahayanya nanti teman-teman dicemooh sama orang, kita beranggapan bahwa kita bisa speak English, kita bisa ngomong bahasa Inggris. I can speak English well. Saya dapat ngomong bahasa Inggris dengan baik. Tapi nyatanya seperti tadi tidak dapat membedakan mana bentuk sekarang, mana bentuk lampau dari perubahan kata kerja. Kemudian yang ketiga di sini, saya sarankan teman-teman untuk belajar juga yang namanya pronunciation. Pronunciation adalah cara atau bagaimana cara kita melafalkan, membaca tiap kata ataupun tiap kalimat dengan baik. Oke, pronunciation di sini terkadang kita menjumpai beberapa kata yang pengucapannya itu mirip sekali. Pengucapannya mirip sekali, tapi maknanya tetap berbeda. Seperti contoh antara makanan dengan kaki. Contoh kecilnya misalkan makanan food. Kalau kaki food. Oke, saya ulang. Makanan adalah food. Lalu kalau kaki foot. Jadi letupan di makanan itu letupannya adalah D. Kalau di kaki itu letupannya adalah huruf T. Bagaimana cara teman-teman harus belajar pronunciation? Tentu teman-teman yang pertama harus belajar ke pakarnya bahasa Inggris. Teman-teman harus belajar ke guru yang memang guru bahasa Inggris ya. Nah, ketika nanti sudah bertemu sama guru yang memang sudah bisa memberikan materi tersebut, pasti teman-teman nanti akan disarankan untuk yang namanya belajar Oxford. Oke, here is Oxford. Ini adalah Oxford. Seperti ini bentuk Oxford yang nantinya teman-teman akan butuhkan ketika teman-teman mempelajari atau mendalami pronunciation, pengucapan. Nah, bagaimana bentuk atau rupa isi dari Oxford ini? Oke, seperti ini bentuk pelajaran ketika kita mempelajari Oxford itu. Ada di sini vowel, ada vowel, lalu ada konsonan. Jadi kalau kita belajar tentang Oxford, kita yang pertama terkadang diminta untuk tetap bisa mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari masing-masing simbol. Terus tiap bentuk itu memiliki bunyi tersendiri. Nah, setelah nanti teman-teman dapat menguasai ini, maka dengan mudah teman-teman dapat membaca satu kata dengan baik, membaca satu kalimat dengan baik, bahkan dapat membaca teks dalam bahasa Inggris itu dengan baik karena sudah belajar tentang Oxford. Oke, kemudian kalau kita sudah belajar bahasa Inggris, sudah belajar vocabulary, sudah belajar grammar, sudah belajar pronunciation. Oke, langkah selanjutnya untuk kita bisa praktek English nanti setelah belajar, kita mesti tekun yang namanya exercise, latihan. Nah, latihan itu latihan seperti teman-teman harus tetap memorizing, tetap menghafal tiap kosakata. Setelah menghafal tiap kosakata, kemudian mencoba untuk menggabung dua kata sehingga nanti membentuk satu kalimat. Setelah membuat
kalimat setelah menghafal beberapa kosakata. Setelah itu dibuat kalimat. Berikutnya teman-teman tetap harus mempraktekkan kalimat yang udah teman-teman hafal, yang udah teman-teman tulis itu. And the last, yang terakhir, do not be afraid of mistakes. Jangan takut membuat kesalahan. Wajar, kita bisa itu berawal dari kesalahan. Jadi kalau teman-teman hanya terus merasa apa yang disampaikan, apa yang dipraktekkan itu masih salah, terus kapan kita mau praktek? Akui jikalau kita salah dalam pengucapan, salah dalam grammar, salah dalam tata cara. Akui kalau emang itu salah. Jangan sebaliknya, ketika kita salah, jangan sampai menganggap itu sudah benar. Jikalau teman-teman masih merasa kurang dari apa yang teman-teman miliki, maka teman-teman harus tanya kembali kepada yang memang menguasai bahasa Inggris, guru teman-teman, tutor Inggrisnya, guru private English classnya, dan teman-teman yang mungkin sudah memahami English di luar sana. Jadi ingat, before practice, sebelum teman-teman practice English, sesuaikan terlebih dahulu, tetap belajar dan memahami bagaimana bahasa Inggris yang sudah kita miliki ini. Apakah sudah benar atau masih dalam kekeliruan. Itu teman-teman beberapa tips dari saya, semoga dapat difahami. Dan jikalau teman-teman beranggapan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman, silakan dibantu share ke teman-teman yang lainnya. And do not forget, bagi yang belum like, bagi yang belum share, or yang belum subscribe my channel, silakan bantu like, share maupun subscribe. Insya Allah dengan teman-teman bantu share, like, dan subscribe dapat menambah semangat saya untuk tetap bisa sharing or carrying basic or intermediate English level. See you on next video, and sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.